Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustadz Wawan Sabdo di sini. Hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran PJOK di pertemuan yang kedua, pembelajaran yang kedua. Maka dari itu, kita awali pembelajaran PJOK dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi PJOK permainan bola kecil bulu tangkis. Ya. Apa saja materi dalam permainan bulu tangkis, kita lihat selengkapnya. Nah, di sini ada variasi gerak dasar pada permainan bulu tangkis. Nah, kalian harus tahu ya, variasi atau gerak dasar yang utama dalam bulu tangkis. Nah, bulu tangkis mempunyai kriteria ya. Nah, yang pertama ada kriteria termasuk. Nah, jadi bulu tangkis itu termasuk permainan bola kecil. Kemudian ada nama lainnya apa? Nah, nama lainnya yaitu badminton. Kemudian menggunakan bola apa? Nah, bola dari untuk permainan bulu tangkis yaitu terbuat dari bulu atau shuttlecock. Nah, shuttlecock. Terus alat yang digunakan dalam permainan bulu tangkis yang pertama atau yang utama yaitu kalian harus punya raket. Yang kedua yaitu bola atau shuttlecock atau cock ya. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu di sini ada variasi gerak dasar lokomotor pada permainan bulu tangkis. Ya, variasi gerak. Jadi bulu tangkis itu bisa kita variasikan dengan gerak. Gerak apa? Yaitu gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor dalam bulu tangkis diantaranya yaitu variasi gerak langkah mundur. Ya. Jadi gerak mundur. Ya. Ada mundur ke samping atau ke samping, bisa serong ya. Arah datangnya bola bervariasi, maka kita harus melangkahkan kaki sesuai datangnya bola ya. Jadi kalau bolanya lebih dekat ke net, maka kita harus bergerak ke depan. Kemudian apabila bola jauh di belakang, berarti kita harus mundur. Kemudian kalau ke samping, kita harus bergerak ke samping kanan ataupun ke kiri. Kemudian ada variasi gerak dasar melangkah dan meloncat. Nah, di sini untuk menyambut bola yang tinggi dengan awalan langkah kaki lalu meloncat. Nah, jadi apabila bola itu datang tinggi ya, kita harus bisa menjangkau dengan cara melangkah kemudian melompat untuk menjangkau bola tersebut. Nah, terus selanjutnya ada apa? Nah, di sini ada variasi gerak dasar non lokomotor pada permainan bulu tangkis. Kalian sudah tahu kan? Non lokomotor itu gerak yang tidak berpindah tempat. Gerak yang tidak berpindah tempat. Jadi kalau gerak yang tadi gerak lokomotor, geraknya berpindah tempat. Kemudian ada gerak non lokomotor, gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, untuk yang pertama ada variasi pegang raket dan gerak pergelangan tangan ya. Di sini memvariasikan cara memegang raket ya. Untuk memegang raket itu ada beberapa cara, ada beberapa gayanya ya, supaya kita bisa mengembalikan bola atau kok tersebut secara baik. Nah, di sini ada gerak dasar yang pertama yaitu memegang raket, yang bertujuan untuk seseorang mampu menerima dan mengembalikan bola dengan mudah. Ya. Jadi pegangannya harus benar supaya kalian bisa mengembalikan kok tersebut dengan mudah. Kemudian ada yang pertama yaitu variasi pegang raket berjabat tangan
atau forehand ya, forehand dan gerak bergelangan tangan ya. Forehand bagaimana? Nah, forehand kalian bisa melihat di gambar ya. Di situ ada cara memegang forehand ya. Forehand ya. Kalian bisa melihat kalau lurus begini, nah biasanya lurus ya. Kalau forehand itu lurus ya. Jadi kayak memegang pisau. Nah, kalau kalian tahu atau cara atau pernah memegang pisau, nah itu kayak memegang pisau. Pisau itu kalau membuat mengiris nggak mungkin di beginiin ya, pasti begini. Nah begini, kayak memegang pisau. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pegangan backhand dan gerak pergelangan tangan. Nah, disebut backhand. Nah, kalau tadi seperti pisau, sekarang kita putar ya raketnya itu seperti kita menjaring, menjala ikan atau menggoreng ya. Nah itu kita tutup atau kita buka begini. Nah kita buka begini, kemudian tangannya di atasnya seperti ini, jempolnya jangan lupa. Nah jadi posisinya terbuka seperti ini. Nah, karena mau mengembalikan bola, nah, biasanya digunakan untuk mengembalikan bola ke belakang. Kita pakai backhand ya. Terus kemudian, nah di sini untuk yang B, variasi pegangan raket dan gerak mengayunkan lengan. Nah, di sini ada gerak mengayunkan lengan akan sering dilakukan dalam bulu tangkis. Ayunan lengan dapat dilakukan dari segala arah karena arah datangnya bola sangat bervariasi ya. Di sini kan variasi pegang raket dan gerak mengayun. Ya, berarti kita harus bisa memvariasikan pergelangan tangan kita ya. Atau kita memvariasikan cara memegang raket itu ya, supaya apa? Kita bisa menerima. Seumpama bola kita harus lob, nah, ataupun kita harus smash. Nah, posisi raket bagaimana, pegangannya seperti apa? Nah, kecuali ada datang bola yang jauh, kemudian kita bisa mengembalikannya hanya dengan cara backhand. Nah, berarti kita harus memegang raketnya seperti apa, harus backhand seperti apa. Jadi kita harus memvariasikan pemegangan raket tersebut. Karena arah datangnya bola itu juga sangat bervariasi. Kemudian untuk yang ketiga ada variasi gerak dasar manipulatif pada permainan bulu tangkis. Manipulatif ya, berarti ada gerakan-gerakan mungkin smash, nah, seperti itu, atau pukulan bola, kok dan sebagainya. Di sini ada gerak manipulatif dalam permainan bulu tangkis, yaitu pukulan. Nah, yang pertama gerak pukulan dengan ayunan dari atas kepala. Gerakan ini dapat dikatakan sebagai pukulan atas atau lob atas ya. Lob atas berarti lob atas ya. Bertujuan untuk mengembalikan bola ke daerah belakang lawan ya. Jadi kita kembalikan lob berarti tinggi ya. Tinggi diusahakan bisa melewati lawan ya. Bertujuan untuk melewati lawan dan jatuh di belakang lawan. Kemudian ada gerak pukulan dengan ayunan dari bawah badan. Gerakan ini dapat dikatakan sebagai pukulan lob bawah ya. Lob bawah, lob bawah. Nah, lob bawah ini juga hampir sama, cuma kita dari bawah kemudian diangkat ke atas ya, atau diangkat ke atas supaya bola juga sama naik ke atas, kemudian bisa melewati lawan ya, dan bola bisa jatuh di area lawan. Nah itu. Terus kemudian yang C ada gerak pukulan dengan ayunan dari samping. Gerakan ini dilakukan ketika kok jatuh di depan samping badan ya. Kita bisa ambil bola ke samping ya. Bola
samping mana ya, kita bisa mengikuti gerakan datangnya bola. Kemudian di sini ada yang D, gerak pukulan dengan ayunan dari belakang ke depan. Nah, gerak pukulan mendatar juga disebut pukulan drive ya, mendatar, lurus berarti ya. Pukulan ini jenis pukulan yang keras dan cepat ya. Jadi bisa dikatakan ini sebagai karena keras cepat, bisa juga untuk smash. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi PJO Cup di pembelajaran yang kedua, pertemuan yang kedua ini. Semoga kalian dapat memahami, dan apabila kalian kurang paham dengan materi ini, kalian bisa hubungi wali kelas ataupun kalian bisa menghubungi Ustadz langsung ya. Dan kalian bisa mempraktekkan atau memperagakan gerakan tadi ya. Yang pertama ada gerakan forehand ya. Yang kedua ada pegangan raket backhand ya. Kalian bisa mencoba ya, mempraktekkan bagaimana cara megang raket forehand dan backhand. Nah, kalian bisa menyampaikan hasil latihan kalian kepada Ustadz ya, atau kalian bisa memfoto ya. Baik, itu tadi materi dari Ustadz. Kita akhiri pembelajaran PJO Cup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.